Bayangkan Anda sedang mengendarai mobil di jalan raya yang padat. Lalu, tiba-tiba, seorang pengendara lain menyalip Anda dengan kasar, hampir membuat mobil Anda keluar jalur. Apa reaksi pertama yang muncul di kepala Anda? Apakah Anda merasa marah dan ingin membunyikan klakson sekeras mungkin? Atau apakah Anda mencoba tetap tenang dan berpikir bahwa mungkin orang tersebut sedang dalam keadaan darurat? Kejadian seperti ini adalah hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal di dunia ini berada di luar kendali kita, perilaku orang lain, keputusan bos di kantor, kondisi ekonomi, hingga hal-hal yang lebih besar seperti bencana alam atau pandemi. Sayangnya, banyak orang terperangkap dalam pola pikir yang salah. Mereka mencoba mengontrol sesuatu yang sebetulnya tidak bisa mereka kendalikan. Akibatnya, mereka merasa frustrasi, kecewa, bahkan tertekan secara emosional. Lalu, bagaimana jika ada cara untuk tetap tenang dalam situasi apapun? Bagaimana jika kita bisa mengembangkan pola pikir yang membuat kita tidak mudah terguncang oleh kejadian eksternal? Jawabannya ada dalam Stokisme. Apa itu Stokisme? Stokisme adalah sebuah filosofi kuno yang berasal dari Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi. Filosofi ini pertama kali diajarkan oleh Zeno dari Citium, lalu dikembangkan oleh filsuf-filsuf besar lainnya seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Pada dasarnya, Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia di sekitar kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita berpikir dan bereaksi terhadapnya. Para Stoik percaya bahwa kunci kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada kekayaan, status sosial, atau bahkan kesehatan fisik, tetapi pada ketenangan batin dan kendali atas diri sendiri. Mereka juga mengajarkan bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan penderitaan. Namun, dengan pola pikir yang benar, kita bisa tetap tenang dan menghadapi semuanya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Mengapa Stokisme relevan di zaman modern? Mungkin Anda berpikir, filosofi ini sudah berusia ribuan tahun. Apakah masih relevan untuk kehidupan modern? Jawabannya adalah iya, bahkan lebih relevan dari sebelumnya. Di zaman sekarang, kita menghadapi tekanan yang sangat besar. Media sosial membanjiri kita dengan informasi dan opini yang seringkali memicu stres dan kecemasan. Kita dihadapkan dengan standar hidup yang tinggi, tuntutan pekerjaan yang berat, dan persaingan yang ketat. Banyak orang merasa kewalahan dengan hidup. Mereka merasa cemas tentang masa depan, takut gagal, dan selalu membandingkan diri mereka dengan orang lain. Stokisme menawarkan solusi untuk semua ini. Filosofi ini memberikan strategi mental yang kuat untuk menghadapi tekanan, mengurangi stres, dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Para pemimpin bisnis, atlet, dan bahkan tentara militer di era modern banyak yang menggunakan prinsip Stokisme untuk menjaga ketahanan mental mereka. Contohnya, Tim Ferriss, seorang penulis dan entrepreneur terkenal, mengaku bahwa Stokisme membantunya mengatasi kecemasan dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam bisnisnya. Ryan Holiday, seorang penulis buku, The Daily Stoic, juga mempopulerkan kembali Stokisme sebagai alat untuk sukses di dunia modern. Jadi, jika orang-orang sukses dan kuat di dunia ini menggunakan Stokisme sebagai pedoman hidup, mengapa kita tidak mencoba? Apa yang bisa kita pelajari dari Stokisme? Stokisme memiliki banyak prinsip yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah dikotomi kendali, memahami apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Latih persepsi, mengubah cara kita melihat suatu masalah agar tidak terjebak dalam emosi negatif. Memento mori, mengingat kematian sebagai cara untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Amor fati, mencintai takdir, menerima semua yang terjadi dalam hidup tanpa perlawanan. Disiplin diri, melatih mental agar tidak tergoda oleh kesenangan yang sesaat dan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kita akan membahas masing-masing prinsip ini lebih dalam pada bab-bab berikutnya. Namun sebelum itu, kita perlu memahami mengapa manusia seringkali terjebak dalam pola pikir yang merugikan dirinya sendiri. Mengapa manusia mudah terjebak dalam stres dan emosi negatif? Banyak orang berpikir bahwa stres dan emosi negatif datang dari luar, dari situasi sulit, dari orang lain, atau dari keadaan yang tidak sesuai harapan. Namun, menurut Stokisme, stres dan emosi negatif sebenarnya berasal dari cara kita berpikir, bukan dari kejadian itu sendiri. Misalnya,
Bayangkan dua orang yang menghadapi situasi yang sama, mereka berdua dipecat dari pekerjaannya. Orang pertama merasa hancur. Dia merasa dunia tidak adil, menyalahkan bosnya, dan menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam kesedihan dan kemarahan. Orang kedua melihat ini sebagai peluang. Dia berpikir bahwa mungkin ini adalah kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau bahkan memulai bisnis sendiri. Apa perbedaan antara dua orang ini? Jawabannya adalah cara mereka berpikir. Stokisme mengajarkan bahwa bukan kejadian yang menentukan perasaan kita, tetapi interpretasi kita terhadap kejadian itu. Epictetus pernah berkata, orang tidak tersiksa oleh kejadian, tetapi oleh opini mereka tentang kejadian itu. Dengan kata lain, kesedihan, kemarahan, dan stres bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari pikiran kita sendiri. Bagaimana cara mengubah pola pikir kita? Jika masalah utama kita adalah cara kita berpikir, maka solusinya adalah mengubah pola pikir kita. Stokisme memberikan beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk melatih cara berpikir yang lebih sehat dan rasional. Menulis jurnal Stoik. Setiap pagi atau malam, luangkan waktu untuk menulis tentang kejadian hari itu dan bagaimana kita meresponsnya. Ini membantu kita melihat pola pikir kita dan mengubah cara kita bereaksi terhadap masalah. Latihan mental menghadapi situasi buruk. Para Stoik seringkali membayangkan skenario terburuk agar mereka lebih siap saat hal buruk benar-benar terjadi. Ini disebut sebagai premeditatio malorum, mempersiapkan diri terhadap keburukan. Menyadari dan mengontrol reaksi emosional. Saat menghadapi situasi yang membuat marah atau kecewa, jangan langsung bereaksi. Coba ambil napas dalam-dalam, beri waktu 10 detik sebelum merespons. Ini membantu kita bertindak lebih bijaksana. Melatih kesederhanaan dan ketahanan diri. Para Stoik sering melatih diri dengan hidup sederhana, misalnya tidur di lantai, berpuasa, atau memakai pakaian yang tidak nyaman. Ini mengajarkan mereka untuk tidak bergantung pada kenyamanan dan lebih tahan terhadap kesulitan hidup. Kesimpulan, mengapa kita membutuhkan stokisme? Di dunia yang penuh ketidakpastian, stokisme adalah senjata yang dapat membantu kita tetap tenang, kuat, dan fokus. Filosofi ini mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita berpikir. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stokisme dalam hidup kita, kita bisa. Tanda centang putih tebal lebih tenang dalam menghadapi masalah. Tanda centang putih tebal tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain. Tanda centang putih tebal lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Tanda centang putih tebal menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bermental baja. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang dikotomi kendali, prinsip pertama dalam stokisme yang akan mengubah cara kita menghadapi dunia. Pernahkah Anda merasa cemas tentang sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan? Misalnya, apakah cuaca akan cerah saat Anda punya rencana penting? Apakah seseorang akan menyukai Anda? Atau apakah ekonomi akan tetap stabil? Banyak dari kita menghabiskan waktu, energi, dan emosi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang sepenuhnya di luar kendali kita. Ketika harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan, kita menjadi frustrasi, stres, bahkan marah. Namun, stokisme mengajarkan satu prinsip penting yang bisa mengubah cara kita menghadapi kehidupan, dikotomi kendali. Prinsip ini mengatakan bahwa dalam hidup, ada dua jenis hal. Hal yang bisa kita kendalikan. Hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jika kita memahami perbedaan antara keduanya, kita bisa membebaskan diri dari banyak penderitaan mental yang tidak perlu. Apa itu dikotomi kendali? Dikotomi kendali adalah konsep utama dalam stokisme yang pertama kali diajarkan oleh Epictetus, seorang filsuf Stoik dari zaman Romawi. Dalam bukunya Enchiridion, ia berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Apa saja contoh hal yang berada dalam kendali kita? Tanda centang putih tebal pikiran kita. Tanda centang putih tebal tindakan kita. Tanda centang putih tebal cara kita merespons situasi. Tanda centang putih tebal nilai dan prinsip hidup kita. Tanda centang putih tebal usaha yang kita lakukan. Lalu, apa saja contoh hal yang tidak bisa kita kendalikan? Tanda silang perilaku orang lain. Tanda silang cuaca dan bencana alam. Tanda silang kondisi ekonomi dan politik. Tanda silang kesehatan yang tidak bisa dihindari.
tanda silang kematian. Jika kita mencoba mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kita akan merasa frustrasi dan kecewa. Namun, jika kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita akan memiliki ketenangan dan kekuatan mental yang lebih besar. Mengapa kita sering salah fokus? Sebagian besar orang menghabiskan waktunya berfokus pada hal-hal yang di luar kendalinya. Contohnya, kita cemas tentang apakah orang lain akan menyukai kita, padahal kita tidak bisa mengontrol pikiran mereka. Kita marah karena seseorang berperilaku buruk terhadap kita, padahal kita tidak bisa mengendalikan perbuatannya. Kita khawatir tentang masa depan, padahal yang bisa kita kendalikan hanyalah tindakan kita di saat ini. Mengapa kita melakukan ini? Karena otak manusia secara alami dirancang untuk mencari kepastian. Kita ingin segalanya berjalan sesuai harapan kita. Namun, dunia tidak bekerja seperti itu. Jika kita terus mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita hanya akan membuat diri kita stres dan tidak bahagia. Latihan stoik, membedakan kendali. Bagaimana cara kita menerapkan dikotomi kendali dalam kehidupan sehari-hari? Langkah pertama adalah membiasakan diri untuk bertanya, apakah saya bisa mengendalikan ini? Misalnya, jika Anda merasa stres tentang sesuatu, tanyakan pada diri sendiri. Tanda centang putih tebal jika jawabannya, ya, fokuslah pada tindakan yang bisa Anda lakukan. Tanda silang jika jawabannya, tidak, biarkan pergi dan jangan buang energi untuk mengkhawatirkannya. Untuk melatih ini, Anda bisa menggunakan tabel sederhana seperti berikut. Kejadian bisa dikendalikan? Fokus tindakan. Teman saya tiba-tiba marah, tanda silang tidak tenang dan tidak terpancing emosi. Saya gagal dalam ujian, tanda silang tidak, hasilnya sudah keluar, belajar lebih giat untuk ujian berikutnya. Saya ingin hidup sehat, tanda centang putih tebal, ya makan sehat dan olahraga setiap hari. Bos saya memberi tugas mendadak, tanda silang tidak fokus menyelesaikan tugas tanpa mengeluh. Ketika kita membiasakan diri dengan pola pikir ini, kita akan lebih tenang dalam menghadapi tantangan hidup. Contoh nyata penerapan dikotomi kendali. 1. Marcus Aurelius dan ketenangan di tengah kekacauan. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi dan filsuf stoik terkenal, menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya. Ia harus berperang, menghadapi pengkhianatan politik, dan bahkan kehilangan anak-anaknya karena penyakit. Namun, dalam buku Meditations, ia sering menulis pengingat kepada dirinya sendiri. Berhenti mengkhawatirkan hal-hal di luar kendalimu. Fokuslah pada tugasmu sebagai manusia. Dengan pemikiran ini, ia tetap tenang di tengah kekacauan. Ia tidak mengeluh tentang keadaan, tetapi justru bertindak dengan bijak berdasarkan apa yang bisa ia kendalikan. 2. Seorang atlet yang menghadapi cedera. Bayangkan seorang atlet yang berlatih bertahun-tahun untuk kejuaraan, tetapi tiba-tiba mengalami cedera sebelum pertandingan. Jika dia terus meratapi nasib buruknya, apakah itu akan mengubah keadaan? Tidak. Namun, jika ia fokus pada hal yang bisa dikendalikan, misalnya rehabilitasi, latihan mental, dan mempersiapkan diri untuk kesempatan berikutnya, ia akan tetap berkembang. Banyak atlet sukses menggunakan filosofi stokisme ini untuk tetap kuat di tengah tantangan. 3. Seorang karyawan yang kehilangan pekerjaan. Ketika seseorang kehilangan pekerjaannya, ia bisa merasa putus asa atau marah kepada perusahaan yang memecatnya. Namun, dengan memahami dikotomi kendali, ia bisa berpikir, saya tidak bisa mengubah keputusan perusahaan, tetapi saya bisa mengendalikan bagaimana saya meresponsnya. Alih-alih mengeluh, ia bisa mulai mencari peluang baru, meningkatkan keterampilan, dan melihat ini sebagai kesempatan untuk pertumbuhan. Manfaat menggunakan dikotomi kendali. Jika Anda mulai menerapkan prinsip ini dalam hidup, Anda akan merasakan banyak manfaat, seperti tanda centang putih tebal, lebih tenang dalam menghadapi masalah, Anda tidak lagi panik tentang hal-hal yang tidak bisa diubah. Tanda centang putih tebal, tidak mudah terganggu oleh opini orang lain, Anda menyadari bahwa Anda tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan. Tanda centang putih tebal, lebih fokus pada tindakan nyata daripada mengeluh, Anda mulai mencari solusi yang bisa dilakukan. Tanda centang putih tebal, lebih bahagia dan bebas dari kecemasan, Anda tidak lagi membuang energi pada hal-hal yang di luar kendali Anda. Ketika kita berhenti mencoba mengendalikan dunia luar dan mulai mengendalikan diri sendiri,
kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Latihan untuk menerapkan dikotomi kendali. Agar prinsip ini benar-benar menjadi bagian dari hidup kita, ada beberapa latihan yang bisa kita lakukan. Jurnal Stoik, apakah saya bisa mengendalikan ini? Setiap hari, tuliskan satu masalah yang Anda hadapi. Jawab pertanyaan, apakah saya bisa mengendalikan ini? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, buat rencana tindakan. Latihan melepaskan hal yang tidak bisa dikendalikan. Saat Anda merasa marah atau frustrasi, hentikan sejenak. Ambil napas dalam dan tanyakan, apakah saya bisa mengubah ini? Jika tidak, biarkan pergi dan fokus pada hal yang bisa Anda lakukan. Berlatih menerima takdir, amor fati. Saat sesuatu terjadi di luar kendali Anda, katakan pada diri sendiri. Saya tidak bisa mengubah ini, tetapi saya bisa memilih bagaimana saya meresponsnya. Dengan latihan rutin, lama-kelamaan pola pikir stoik ini akan menjadi bagian dari cara Anda menghadapi hidup. Kesimpulan, fokus pada kendali, bebaskan pikiran dari stres. Dikotomi kendali adalah salah satu prinsip paling kuat dalam stokisme. Ketika kita menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, kita akan berhenti membuang energi pada hal-hal yang tidak penting dan mulai fokus pada apa yang benar-benar bisa kita ubah. Dengan menerapkan prinsip ini, kita akan lebih tenang, kuat, dan siap menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup. Di bab berikutnya, kita akan membahas prinsip stoik lainnya yang tak kalah penting, latih persepsi, mengubah cara kita melihat dunia. Pernahkah Anda merasa bahwa suatu masalah terasa begitu besar, tetapi setelah beberapa waktu berlalu, ternyata masalah itu tidak seburuk yang Anda kira? Seringkali, masalah bukan berasal dari situasi itu sendiri, tetapi dari cara kita memandang situasi tersebut. Menurut stokisme, bukan kejadian yang membuat kita menderita, tetapi opini kita tentang kejadian itu. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius dalam Meditations. Jika Anda terganggu oleh sesuatu di luar diri Anda, bukan hal itu yang mengganggu Anda, tetapi cara Anda memandangnya. Dan Anda memiliki kendali untuk mengubah cara pandang tersebut. Ini berarti, jika kita bisa mengubah persepsi kita, maka kita bisa mengubah cara kita merespons kehidupan. Persepsi dan realitas, mengapa kita sering salah menilai? Persepsi adalah cara kita menafsirkan dunia. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama tetapi meresponsnya dengan cara yang berbeda, tergantung pada cara mereka melihat situasi tersebut. Contoh sederhana. Seorang karyawan yang dimarahi bosnya bisa berpikir, saya pasti karyawan yang buruk, saya gagal. Karyawan lain yang mengalami hal yang sama bisa berpikir, ini kesempatan saya untuk belajar dan berkembang. Perbedaannya, cara mereka menafsirkan kejadian itu. Mengapa kita sering salah dalam menilai situasi? Kita terlalu cepat bereaksi secara emosional. Saat sesuatu terjadi, kita langsung memberikan penilaian tanpa berpikir jernih. Kita membiarkan ego mengambil alih. Ego kita seringkali membuat kita berpikir bahwa dunia berputar di sekitar kita. Kita tidak melihat gambaran yang lebih besar. Seringkali kita hanya melihat satu sisi cerita tanpa mempertimbangkan faktor lain. Latih persepsi, mengubah cara pandang terhadap masalah. Bagaimana cara kita melatih persepsi agar lebih bijak dalam menghadapi kehidupan? 1. Jangan bereaksi secara emosional. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, berhentilah sejenak sebelum bereaksi. Intan biru kecil latihan, gunakan jeda stoik. Saat Anda merasa marah, kecewa, atau cemas, tunda reaksi Anda selama beberapa detik. Ambil napas dalam, lalu tanyakan, apakah ini benar-benar buruk? Ataukah hanya cara saya melihatnya? Dengan menunda reaksi, Anda memberi waktu bagi diri sendiri untuk berpikir jernih. Contoh, jika seseorang mengkritik Anda, jangan langsung marah. Ambil jeda, lalu tanyakan pada diri sendiri. Apakah kritik ini benar? Jika benar, saya bisa memperbaiki diri. Jika tidak, maka ini bukan masalah saya. 2. Ubah cara Anda menginterpretasikan masalah. Masalah sebenarnya adalah ujian bagi pikiran kita. Intan biru kecil latihan, gunakan pola pikir, ini baik untuk saya. Saat menghadapi masalah, tanyakan, bagaimana jika ini sebenarnya menguntungkan saya? Temukan sudut pandang positif dalam setiap tantangan. Contoh,
kehilangan pekerjaan? Ini bisa menjadi kesempatan untuk menemukan karir yang lebih baik. Gagal dalam suatu proyek? Ini bisa menjadi pengalaman berharga untuk belajar. Dikhianati seseorang? Ini bisa menjadi pelajaran tentang siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Dalam The Obstacle is the Way, Ryan Holiday, seorang filsuf modern yang terinspirasi oleh Stokisme, mengatakan, hambatan bukanlah sesuatu yang menghentikan kita, tetapi jalan yang harus kita tempuh. 3. Ubah perspektif, lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Saat kita merasa bahwa suatu masalah terlalu besar, kita sering lupa melihat gambaran yang lebih luas. Intan biru kecil latihan, gunakan lensa kosmik. Bayangkan Anda melihat situasi ini dari sudut pandang masa depan. Apakah masalah ini masih penting 5 tahun dari sekarang? Bayangkan Anda melihat masalah ini dari perspektif alam semesta. Apakah ini benar-benar besar dibandingkan luasnya kehidupan? Contoh, Anda kehilangan handphone? Dalam 5 tahun, ini tidak akan menjadi hal besar. Anda bertengkar dengan teman? Dalam skema kehidupan, ini hanyalah insiden kecil yang bisa diperbaiki. Marcus Aurelius sering menggunakan teknik ini untuk meredam emosinya. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia hanyalah manusia kecil di alam semesta yang luas, sehingga tidak ada masalah yang terlalu besar untuk membuatnya kehilangan ketenangan. Contoh nyata, bagaimana persepsi mengubah kehidupan. 1. Nelson Mandela, mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun. Banyak orang dalam situasi serupa mungkin akan merasa hancur. Namun, bagaimana cara Mandela melihatnya? Ia tidak melihat penjara sebagai tempat yang menghancurkan hidupnya, tetapi sebagai tempat untuk berkembang dan belajar. Ia menghabiskan waktunya membaca, berpikir, dan merencanakan masa depan negaranya. Alih-alih menyimpan kebencian, ia mengembangkan sikap damai yang akhirnya membantunya menjadi pemimpin besar. Karena persepsinya, penderitaan yang dialaminya berubah menjadi bahan bakar untuk membangun bangsa. 2. Thomas Edison, gagal atau menemukan cara baru? Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum akhirnya menemukan bola lampu. Namun, ia tidak melihat kegagalan sebagai akhir. Ia berkata, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Banyak orang yang mungkin menyerah setelah beberapa kali gagal, tetapi karena persepsi Edison, ia terus maju hingga berhasil. 3. Seorang pejuang hidup, dari penyakit menuju inspirasi. Seorang pria bernama Nick Vujicic lahir tanpa tangan dan kaki. Banyak orang mungkin akan melihatnya sebagai orang yang tidak beruntung atau tidak bisa sukses. Namun, Nick memilih cara pandang yang berbeda. Ia melihat keadaannya sebagai cara untuk menginspirasi orang lain. Ia menggunakan keterbatasannya untuk membangun karir sebagai pembicara motivasi global. Bukan kondisinya yang membuatnya sukses, tetapi cara ia melihat kondisinya. Kesimpulan, kendali ada di persepsi kita. Filsafat Stokisme mengajarkan bahwa masalah sebenarnya tidak berasal dari dunia luar, tetapi dari cara kita memandang dunia. Jika kita bisa mengubah persepsi kita, maka kita bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Mulai sekarang, setiap kali menghadapi masalah, tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya bereaksi secara emosional? Jika ya, ambil jeda. Apakah saya melihat ini dengan cara yang salah? Jika ya, ubah sudut pandang Anda. Apakah saya bisa melihat ini sebagai kesempatan untuk berkembang? Dengan latihan ini, Anda akan mulai melihat dunia dengan cara yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Bayangkan Anda sedang berjalan di taman, menikmati udara segar. Tiba-tiba, hujan turun dengan deras. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mengutuk hujan? Marah karena rencana Anda berantakan? Ataukah Anda tersenyum, menerima hujan sebagai bagian dari perjalanan hari itu? Reaksi Anda terhadap hujan mencerminkan bagaimana Anda melihat kehidupan. Stokisme mengajarkan bahwa ada dua hal dalam hidup. Hal yang bisa kita kendalikan: tindakan, sikap, dan reaksi kita. Hal yang tidak bisa kita kendalikan: cuaca, masa lalu, dan keputusan orang lain. Salah satu prinsip Stokisme yang paling kuat adalah amor fati, yang berarti mencintai takdir. Alih-alih hanya menerima apa yang terjadi, kita belajar untuk mencintainya, termasuk kesedihan, kegagalan,
dan penderitaan. Apa itu amor fati? Frasa amor fati berasal dari bahasa Latin yang berarti cintailah takdirmu. Filsuf Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius percaya bahwa penderitaan datang bukan dari kejadian itu sendiri, tetapi dari perlawanan kita terhadap kenyataan. Nietzsche, seorang filsuf besar, juga mengadopsi konsep ini. Ia berkata, "Aku ingin belajar untuk melihat segala sesuatu yang terjadi padaku sebagai sesuatu yang baik. Tidak hanya menerimanya, tetapi juga mencintainya." Bayangkan jika kita tidak hanya menerima kejadian buruk, tetapi mencintainya sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Dengan amor fati, kita tidak hanya pasrah pada keadaan, tetapi kita melihat setiap kejadian sebagai bagian penting dalam membentuk diri kita yang lebih kuat. Mengapa kita harus mencintai takdir? 1. Hidup ini tidak bisa diprediksi. Anda bisa merencanakan segalanya dengan sempurna, tetapi tetap saja ada hal-hal di luar kendali Anda. Jika Anda selalu berharap segalanya berjalan sesuai keinginan, Anda akan terus kecewa. Amor fati mengajarkan kita untuk menikmati perjalanan, bukan hanya tujuannya. Intan biru kecil latihan, setiap pagi, katakan pada diri sendiri, apapun yang terjadi hari ini, aku akan menerimanya dengan senang hati. 2. Penderitaan bukanlah musuh, tetapi guru. Setiap kesulitan mengajarkan sesuatu. Kesalahan dan kegagalan adalah bahan bakar bagi pertumbuhan kita. Amor fati membantu kita melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Intan biru kecil latihan, setiap kali mengalami kegagalan, tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? 3. Menghilangkan stres dan kekecewaan. Kebanyakan stres datang dari berharap kenyataan berbeda dari yang terjadi. Jika kita belajar untuk menerima dan bahkan mencintai setiap kejadian, maka hidup menjadi lebih ringan. Intan biru kecil latihan, saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, katakan, bagus, ini adalah bagian dari perjalanan. Bagaimana cara menerapkan amor fati? 1. Ubah perspektif. Anggap semua yang terjadi adalah hadiah. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, jangan bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Sebaliknya, tanyakan, bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang baik untukku? Contoh, dipecat dari pekerjaan? Ini mungkin kesempatan untuk menemukan pekerjaan yang lebih baik. Hubungan berakhir? Ini bisa menjadi momen untuk menemukan diri sendiri. Kehilangan sesuatu? Ini mengajarkan kita untuk tidak terikat pada hal-hal material. 2. Jangan melawan kenyataan, berjalanlah bersama arus. Kita seringkali berusaha melawan realitas dengan marah, kecewa, atau menyalahkan orang lain. Padahal, semakin kita melawan, semakin kita menderita. Amor fati berarti menerima segalanya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Intan biru kecil latihan, visualisasikan skenario terburuk. Marcus Aurelius selalu membayangkan kemungkinan terburuk. Dengan begitu, jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi, ia sudah siap menerimanya. Coba tanyakan, jika ini benar-benar terjadi, apakah aku bisa menerimanya? Jawabannya, ya, tentu bisa. 3. Ingat bahwa segalanya bersifat sementara. Apapun yang terjadi hari ini, suatu saat akan berlalu. Kebahagiaan, kesedihan, kesuksesan, kegagalan, semuanya hanya sementara. Amor fati mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada apapun. Intan biru kecil latihan, lihat ke masa lalu. Ingat kejadian yang dulu terasa begitu buruk. Sekarang, lihatlah bagaimana itu sebenarnya tidak terlalu buruk. Ingat bahwa semua yang terjadi hari ini juga akan berlalu. Contoh nyata, orang-orang yang mengamalkan amor fati. 1. Thomas Edison merayakan kehancuran. Suatu hari, laboratorium Thomas Edison terbakar. Alih-alih bersedih, ia berkata, bagus, semua kesalahan lama sudah terbakar. Sekarang, kita bisa memulai dari awal. Bagi Edison, kejadian itu bukan tragedi, tetapi kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. 2. Viktor Frankl menemukan makna dalam penderitaan. Viktor Frankl adalah seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Ia kehilangan keluarganya, tetapi ia tidak membenci takdirnya. Sebaliknya, ia berkata, manusia tidak bisa menghindari penderitaan,
tetapi kita bisa memilih bagaimana cara kita bereaksi terhadapnya. Frankl menggunakan penderitaannya untuk menulis buku Man's Search for Meaning, yang menginspirasi jutaan orang. 3. Seneca menerima kematian dengan tenang. Seneca, salah satu filsuf Stoik, dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar Nero. Namun, ia tidak menyesali nasibnya. Saat kematiannya semakin dekat, ia tetap tenang dan berkata, "Apa gunanya mengutuk takdir? Lebih baik kita menerimanya dengan senang hati." Bahkan dalam kematian, ia menunjukkan bahwa amor fati adalah jalan menuju ketenangan sejati. Kesimpulan, cintai hidup apa adanya. Setiap hal yang terjadi dalam hidup adalah bagian dari perjalanan kita. Jangan hanya menerima, cintailah apa yang terjadi. Jangan takut pada kegagalan atau penderitaan, lihatlah mereka sebagai guru. Jangan mengeluh tentang kenyataan, jadilah bagian dari arus kehidupan. Mulai sekarang, setiap kali menghadapi situasi sulit, katakan pada diri sendiri, "Amor fati. Aku mencintai takdirku."